Framelins Audio Visual. Framelins Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Erka Mutia Pasya. Dan saya Velia Julianti. Nama saya Nazma Maharani. Saya Imrohima. Saya Nathanael Fakulina. Kami ingin membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila Berupa short movie semi dokumenter. Di Museum Satria Mandala. Jangan lupa ikuti video kami. Framelins Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Kami dari Politeknik Setiawan. Kami ingin memenuhi tugas ujian kami membuat dokumentasi di museum ini. Berapa orang? Berlima. Berlima. Oh ya, nama kamu? Perkenalkan, nama saya Velia Julianti. Nama saya Nazma Maharani. Nama saya Erka Mutia Pasya. Siapa? Erka Mutia Pasya. Nama saya Imrohima. Oke, selamat datang ya di Museum Satria Mandala. Nama Bapak Yulianto Setiawan, tugas Bapak di sini sebagai sebagai pemandu di Museum Satria Mandala. Juga rekan Bapak yaitu Kita sama juga di sini bertugas sebagai pemandu. Oke. Barangkali ada yang Bapak bisa bantu kedatangan adik-adik ke Satria Mandala, silakan ditanya. Pertanyaan pertama dari saya mau bertanya Pak Ya. tentang sejarah dari museum ini Pak. Oke, sejarah berdirinya Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala dulunya adalah rumah Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Presiden Soekarno bersama istrinya yang dari Jepang, yang bernama Neko Nemoto atau Indonesianya Ratna Sari Dewi. Kemudian atas gagasan Kepala Pusat Sejarah TNI, rumah ini dijadikan Museum ABRI pada saat itu, yaitu oleh Bapak Profesor Dr. Nugroho Moto Susanto. Kemudian rumah ini dijadikan museum dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1972 yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 14 Jakarta Selatan dengan luas 5,6 hektar. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau diresmikan ini tanggal berapa Pak museum ini? Oke, diresmikan tanggal 5 Oktober tahun 1972 yang bertepatan dengan Hari HUT TNI atau HUT ABRI yang ke-27. Kalau di sini koleksi di luar museum itu ada apa aja? Oke, kalau koleksi silakan kebutuhan. Betul. Koleksi yang ada di museum ini ya, yang di dalam itu menceritakan
diorama-diorama ya. Diorama-diorama itu adalah patung-patung yang menggambarkan Jika nanti gampang kan masih ada sheet yang lain. Satu terdapat 6 diorama, kemudian di diorama 2 ada 14 diorama. Semuanya adalah patung-patung yang menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Terus kemudian di bawah ada koleksi senjata. Senjata-senjata ini adalah senjata-senjata yang digunakan oleh para penjajah pada saat mereka menyerang bangsa Indonesia. Tetapi terdapat pula senjata-senjata tradisional yang digunakan oleh pejuang-pejuang kita pada saat melawan para penjajah. Itu koleksi yang ada di dalam. Kalau koleksi yang ada di luar, kita ada Taman Dirgantara, yaitu tempat pameran pesawat-pesawat. Di situ ada terdapat pesawat tempur maupun pesawat latih, dan ada juga beberapa pesawat buatan Indonesia, yang dimana pesawat tersebut digunakan untuk pesawat latih. Dan yang terakhir, koleksi di luar yang dapat kita temui di museum ini adalah koleksi kendaraan tempur, yaitu tank. Tank-tank ini adalah koleksi dari TNI Angkatan Laut dan juga koleksi dari TNI Angkatan Darat, yang dulu digunakan oleh Korps Marinir untuk memperkuat Korps Marinir kita ya pada saat menumpas pemberontakan G30 SPKI, dan digunakan pula untuk operasi Trikora dan Dikora yang dilakukan oleh tentara-tentara kita. Itu adalah koleksi-koleksi yang ada di Museum Satria Mandala, baik yang di dalam maupun yang ada di luar. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau museum ini berarti secara umumnya menceritakan tentang itu apa? Sejarah yang tadi Ibu jelaskan. Ya, jadi Museum Satria Mandala ini secara umum menceritakan tentang perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, terutama TNI. Ya, jadi yang di sini lebih khusus kepada Tentara Nasional Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh tentara-tentara kita pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makanya di sini yang terdapat itu koleksi-koleksinya kebanyakan koleksi-koleksi dari tentara itu sendiri, baik itu senjata, pesawat maupun kendaraan tempurnya. Oke, biar nggak penasaran ya, kalian kan baru ceritanya, kita lihat ke dioramanya ya. Nah, dioramanya menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Oke, kita berangkat ke diorama yuk. Framer's audio visual. Diorama pertama ya, di mana Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. Biar Bu Rita langsung yang jelasin ya. Siap, baik. Makasih ya Pak. Kan pada saat dibacakannya teks proklamasi oleh presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno, didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Ini dibacakannya juga di halaman rumah beliau, tetapi bukan yang berada di sini. Ya, jadi ini dibacakannya di halaman rumah Bapak Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat. Tetapi sekarang Jalan Pegangsaan Timur sudah berganti nama menjadi Jalan Proklamasi. Tetapi rumah beliau sekarang sudah tidak ada lagi, sudah dihancurkan pada masa Orde Baru, dan dibuat patung tokoh proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Wah, luar biasa ya Ibu. Ini adalah perjuangan bangsa Indonesia ya, sampai akhirnya Bapak Soekarno bisa memproklamirkan kemerdekaan. Oke, selanjutnya di diorama yang kedua ini dibentuk BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat, yang dibentuk oleh dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi di awal kemerdekaan pemerintah belum membentuk alat kekuasaan negara. Yang dinamakan alat kekuasaan negara itu adalah TNI. Ya, jadi di awal kemerdekaan pemerintah baru membentuk BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat, yang fungsinya hanya menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kalau di zaman sekarang ini itu seperti hansip. Jadi hanya menjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebagai alat kekuasaan negara. Namun demikian, BKR ini dijadikan sebagai wadah perjuangan bagi pemuda-pemuda kita. Ya. Ini adalah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Setelah 3 bulan kita merdeka, kenyataannya kita masih dirongrong oleh bangsa-bangsa asing. Kita masih terus dijajah. Akhirnya pemerintah merasa perlu adanya alat kekuasaan negara. Oleh sebab itu diresmikanlah TKR.
Nah, TKR ini merupakan cikal bakalnya TNI. Ketika diresmikan namanya masih Tentara Keamanan Rakyat. Tetapi seiring berkembangnya jalan ya, perkembangan waktu, akhirnya TKR sekarang ini diubah namanya menjadi TNI ya. Oleh sebab itu setiap tanggal 5 Oktober kita peringati sebagai hari TNI. Karena dulu waktu dibentuk di awalnya memang TKR ya, tapi setelah perkembangan zaman, akhirnya TKR diganti menjadi TNI. Pemerintah membentuk TNI karena pada saat itu kota Surabaya sedang genting, di mana tentara Inggris yang tadinya ingin membela kita malah berbalik ingin menyerang kita. Kemudian tertembaklah Jenderal Malabi pada saat itu. Setelah Jenderal Malabi tertembak, ya marahlah tentara-tentara dari Inggris. Akhirnya terjadilah peperangan kecil, di mana rakyat Surabaya disuruh mundur. Ya, suruh mundur, senjata diserahin, tetapi tentara kita tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak mau karena kita tidak mau dikuasai oleh tentara Inggris. Dan kita kan sudah menyatakan kemerdekaan. Dan kita sudah menyatakan di bulan kemerdekaan. Agustus. Sementara ini terjadinya pada bulan November, ya. Jadi pada saat itu pasukan Inggris itu menduduki kota Surabaya dan mereka berjanji tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Tetapi ternyata Inggris tidak menepati janjinya. Karena tidak menepati janjinya, akhirnya terjadilah insiden bersenjata. Nah, dalam insiden bersenjata ini, salah satu pimpinan tentara Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi, tewas di dalam pertempuran. Ini yang mengakibatkan kemarahan rakyat Inggris. Akhirnya mereka mengultimatum agar arek-arek Surabaya menyerahkan senjata yang mereka miliki pada tanggal 10 November sebelum jam 6 pagi. Tetapi tidak dituruti, karena kita sudah merdeka. Karena tidak dituruti, akhirnya terjadilah yang tadinya hanya insiden bersenjata akhirnya menjadi perang yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya banyaklah pahlawan kita yang gugur di situ. Ya, ada Surabaya di bawah pimpinan siapa? Ada yang tahu? Semuanya merdeka atau mati? Terkenal banget itu. Bung Tomo, ya. Area Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo, ya. Dengan semangatnya yang membara, merdeka atau mati, mereka melawan tentara Inggris mati-matian. Akhirnya kita dapat memenangkan pertempuran, walaupun harus terjadi banyak korban, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Inggris. Nah, untuk mengenang peristiwa di kota Surabaya ini, setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Jadi ini peristiwa yang paling fenomenal ya, pertempuran yang paling fenomenal setelah Indonesia merdeka. Sampai pada tanggal 10 November ini kita jadikan momen sebagai Hari Pahlawan. Oke. Ya, ya, kita lanjut ke ruangan Jenderal Sudirman dulu. Ini harus diperkenalkan Jenderal Sudirman. Jadi pada saat ini masih menjadi Wisma Yaso, ini adalah kamar tidurnya Bapak Soekarno dengan Ibu Dewi. Ya, nah di tempat panji-panji tadi, tempat ruang tamunya. Jadi pada saat Pak Karno meninggalnya di kamar ini, kemudian disemayamkannya di ruangan panji sebelum akhirnya dibawa ke Blitar untuk dimakamkan di sana. Jadi makamnya Bapak Soekarno bukan di Taman Pahlawan Kalibata, tetapi di Blitar. Di daerah Jawa Timur. Nah, ini adalah Tandu Jenderal Sudirman. Setelah menjadi museum, ini dijadikan sebagai ruangnya Bapak Jenderal Besar Sudirman. Ini adalah Tandu Jenderal Sudirman yang digunakan oleh beliau pada saat perang gerilya. Jadi Bapak Sudirman itu memimpin perang gerilya di Yogyakarta ya, dalam melawan agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1968. Tetapi pada saat itu Bapak Sudirman dalam keadaan sakit keras, paru-parunya sudah tidak berfungsi. Karena beliau sakit, oleh sebab itu menggunakan tandu ini dan digotong secara bergantian oleh pejuang-pejuang kita. Beliau melakukan perjalanan sejauh 1000 km dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur dan kembali lagi dari Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah dengan berjalan kaki.
masuk hutan keluar hutan, naik turun gunung, dan menggunakan taktik perang hit and run, yaitu bersembunyi dan menyerang. Kita bersembunyi bukan karena takut, tetapi karena persenjataan kita yang tidak seimbang ya dengan musuh-musuh kita, ya tidak maksimal. Karena kita pada saat itu masih menggunakan senjata tradisional. Nah, pada saat betul yang terkenal bambu runcing ya. Jadi pada saat kita diserang oleh musuh-musuh kita bersembunyi. Pada saat musuh-musuh kita lengah, barulah Bapak Sudirman dengan pasukan-pasukannya keluar dari persembunyian dan menyerang musuh-musuh yang menyerang bangsa Indonesia ya. Di sini terdapat benda-benda koleksi Bapak Sudirman pada saat beliau bergerilya ya. Mungkin adik-adik banyak yang tidak kenal kayak apa sih wajahnya Bapak Jenderal Sudirman. Ini adalah patung beliau dan ini adalah lukisan beliau. Di sini terdapat meja dan kursi tamu, terdapat meja kerjanya dan juga tempat tidurnya. Ini udah lama banget ya Bu ya? Sudah lama, tetapi ini tidak asli ya. Kalau ini replikanya. Kalau yang asli adalah tandunya. Jadi pada saat asli, bajunya juga replika. Ya. Jadi pada saat bergerilya Bapak Sudirman itu menggunakan 11 tandu. Salah satunya yang ada di Museum Satria Mandala ini. Nah, ini adalah benda-benda koleksi beliau ya. Di sini ada tas kerjanya, ada teleponnya, ada pedangnya, ada tanda jasanya dan ada surat kematiannya. Nah, ini adalah mantel yang selalu digunakan oleh Bapak Sudirman pada saat bergerilya. Ini juga replika. Ya. Karena Bapak Sudirman selalu selalu berada di hutan, jadi untuk mengurangi rasa dingin, mantel ini selalu melekat di tubuhnya. Seperti yang Anda lihat ya, foto-foto beliau tidak pernah lepas dari mantel ini, karena mantel ini memang selalu melekat di tubuhnya. Nah, ini adalah radio, ya. Ini adalah radio koleksinya Bapak Jenderal Sudirman yang digunakan untuk mendengarkan berita-berita dari luar negeri. Karena pertempuran tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, sementara Bapak Sudirman adanya di Pulau Jawa. Nah, jadi untuk mengetahui situasi yang ada di Indonesia yang sedang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, Bapak Sudirman mendengarkannya dari radio ini. Jadi radio ini sangat berfungsi untuk mendengarkan berita-berita baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ya. Nah, ini adalah peta gerilyanya Bapak Sudirman yang melakukan perjalanan sejauh 1000 km. Ya, dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur dan kembali lagi ke Jawa Tengah dengan berjalan kaki. Ditempuh dalam waktu 7 bulan dalam. Bayangkan dalam keadaan sakit keras beliau. Ya, tapi mampu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dan ditempuh dalam waktu 7 bulan. Padahal ketika itu pada saat bertemu dengan Pak Karno, Pak Dirman itu disuruh istirahat. Pada saat bertemu dengan Pak Karno pada saat itu mengatakan Mas Dirman sedang sakit, jadi tidak usah ikut bertempur, silakan beristirahat. Tetapi jawaban Pak Dirman ketika itu, yang sakit adalah raga saya, jiwa saya tidak pernah sakit, dan tempat yang paling terhormat bagi saya adalah di tengah-tengah anak buah saya. Jadi walaupun dalam keadaan sakit, Bapak Sudirman tetap semangat untuk memimpin perjuangan. Loyalitasnya sangat luar biasa. Itu yang menjadikan panutan bagi kita sekarang ini. Kalau ini adalah ruangannya Bapak Urip Sumarjo. Ini adalah benda-benda koleksi beliau. Bapak Urip ini adalah wakil dari Panglima TNI atau wakilnya Bapak Jenderal Sudirman. Ya, pada saat Bapak Jenderal Sudirman memegang jabatan Panglima TNI, beliau itu berusia 29 tahun. Sementara Bapak Urip pada saat itu berusia 52 tahun. Jadi sudah tua sekali Pak Uripnya. Sementara Pak Dirman masih sangat muda sekali. Ya, karena memang kepemimpinannya yang luar biasa, akhirnya diangkatlah menjadi Panglima TNI. Nah, salah satu kalimat yang terkenal dari Bapak Urip adalah aneh satu negara zonder tentara. Ini diambil dari bahasa Belanda yang artinya aneh satu negara tidak mempunyai tentara. Karena di awal kemerdekaan pemerintah belum membentuk tentara kekuasaan daerah, ya. Jadi yang dibentuk baru BKR. Padahal di dalam suatu negara itu mutlak adanya TNI supaya kita itu tidak lagi dirongrong oleh bangsa asing. Nah, baru setelah 3 bulan kita merdeka, kita masih tetap dirongrong dan dijajah, barulah pemerintah tadi mendirikan TKR tadi sebagai alat kekuasaan kita. Ya. Masuki ruangan Jenderal Besar Nasution. Audio Visual. Nah, Bapak Nasution ini satu-satunya jenderal yang selamat dari penculikan dan pembunuhan PKI, ya, yang peristiwanya terjadi di Lubang Buaya Pondok Gede.
Beliau berhasil menyelamatkan diri dengan melompat tembok pagar rumahnya. Tetapi yang menjadi korban anaknya, yang pada saat itu berusia 5 tahun, yaitu adik Irma Suryani. Yang dikubur di wali kota. Ya, ya. Ketika itu digendong sama ibunya ya, di dalam gendongan ibunya, terus ditembak oleh mereka. Dan yang menjadi korban kekejamannya ajudannya, yang pada saat itu berpangkat perwira pertama, yaitu Kapten Pierre Tendian. Ya, Kapten Pierre Tendian itu pada saat itu dikira PKI itu adalah Bapak Nasution. Karena mirip Ya, karena mereka kan tidak tahu Pak Nasution yang mana sih. Iya. Akhirnya karena yang pada saat itu ketika Pak Pierre Tendian didesak, kamu Nasution jawab iya, itu loyalitas ajudan kepada pimpinannya. Dia mengaku sebagai Nasution, akhirnya apa? Diculik dan disiksa bersama sama jenderal yang lainnya. Padahal Bukan. Sebetulnya di sana adalah Pak Nasution. Gitu. Akhirnya Pak Pierre Tendian ikut merasakan siksaan yang dirasakan oleh 6 jenderal yang lainnya. Ya, dibawa ke rumah keluarga di sana. Waktu itu kan dalam keadaan hidup ya, kalau Pak Pierre Tendian itu ya sudah disiksa dan dibunuh bersama dengan jenderal. Pak Nasution ini mendapatkan gelar jenderal besar. Jadi di Indonesia yang mempunyai gelar jenderal besar 3. Yang pertama Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar A.H. Nasution, yang ketiga Jenderal Besar Soeharto. Hanya ada 3 karena ini merupakan penghargaan dari pemerintah Indonesia karena jasa-jasa mereka ada di Indonesia. Ya, ini adalah baju beliau pada saat menjabat sebagai Jenderal Besar. Ya, nah di sebelah sini adalah ruangan Bapak Jenderal Besar Soeharto. Ya, beliau menjabat lama sebagai Presiden. Pernah menjabat sebagai Panglima TNI yang ketiga beliau. Yang ketiga ya, yang pertama Jenderal Sudirman, yang kedua Suryadi Suryadharma, kemudian Bapak TB yang keempat. Ya, menjabat sebagai Panglima TNI yang keempat, setelah Bapak Nasution baru Bapak Soeharto. Ya. Nah, ini adalah Pak Soeharto. Ini kemarin kita baru dapat penambahan koleksi dari keluarganya Bapak Soeharto, yaitu lukisan beliau. Ini baru kemarin, belum lama, belum ada 2 bulan, diberikan oleh keluarganya. Juga foto ketika Pak Harto sedang sakit yang sempat dibesuk oleh Bapak AHY, ya, Bapak Susilo, AHY SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ini diberikan oleh keluarganya Pak Harto untuk dipasang sebagai koleksi di ruangan beliau. Ini baju beliau ya pada saat menjabat sebagai Jenderal Besar TNI. Nah, karena lamanya menjadi presiden, akhirnya sampai terjadi insiden yang tahun 98 ya, yang terjadi insiden di Jiang Semanggi, terus Trisakti, karena mahasiswa menginginkan agar Pak Harto lengser dari jabatannya karena sudah terlalu lama menjabat sebagai presiden. Asli bajunya, ya, itu juga asli. Ya, itu bintang 5 itu merupakan penghargaan dari pemerintah karena di Indonesia nggak ada bintang 5 sebetulnya. Jenderal yang tertinggi itu dijabat oleh Panglima, bintangnya 4. Nah, kecuali ini, kalau zamannya Pak Sudirman belum ada bintang seperti ini, tetapi gelarnya sudah diberikan, gelar jenderal besar. Nah, di zamannya Pak Harto dan Pak Nasution, karena sudah menggunakan seragam TNI yang terkini ya, yang update, nah itu ada bintangnya. Bintangnya seperti apa, pangkat yang sekarang dipakai oleh tentara-tentara kita. Yuk kita lanjut. Pertempuran di Surabaya ya, yang ada di Diorama 1. Ini di Diorama 2 ini diawali dengan pertempuran 5 hari di Semarang, di mana tentara-tentara Jepang masih ingin menguasai kota Semarang. Tetapi oleh rakyat Semarang mereka dilawan. Setelah terjadi pertempuran selama 5 hari, barulah pertempuran dapat dihentikan ya. Karena pada saat itu pemerintah Semarang ya, Gubernur Semarang ditekan oleh pasukan Jepang agar menghentikan membuat pengumuman agar pertempuran dihentikan. Karena pada saat itu Jepang sudah mulai terdesak. Akhirnya setelah diumumkan bahwa pertempuran harus dihentikan, barulah pertempuran dapat dihentikan. Kamu sudah mulai terdesak itu
Kenapa? Terdesak karena rakyat kita karena sudah berdaulat, karena Indonesia sudah merdeka, kita sebetulnya sudah tidak mau dijajah. Tetapi ternyata kenyataannya kita masih dirongrong, ya kita masih dijajah terus. Akhirnya bangsa-bangsa kita karena merasa kita sudah merdeka, akhirnya mereka melawan dengan mati-matian. Gitu ya. Ya kita lanjut. Nah di sini terdapat dapur umum. Dapur umum ini didirikan oleh petani-petani. Jadi petani-petani kita ini mengumpulkan hasil ternak dan hasil taninya, kemudian dimasak untuk diberikan kepada pejuang-pejuang kita yang sedang bertempur. Jadi yang dinamakan pahlawan tidak hanya mereka yang mengangkat senjata saja. Petani-petani kita ini juga merupakan pahlawan. Karena apa? Mereka mendirikan dapur umum di masa perjuangan. Nyawa mereka juga menjadi taruhannya. Dan mereka berkorban menyumbangkan hasil tani dan hasil ternaknya untuk pejuang-pejuang kita. Sehingga pejuang kita yang sedang berjuang, mereka tidak kelaparan karena logistiknya disiapkan oleh petani-petani kita ini ya. Dapur umum ini ada di mana? Dapur umum ada di mana-mana. Jadi petani-petani kita ini memang inisiatif dari para petani ini agar pejuang-pejuang kita yang sedang bertempur tidak kelaparan. Karena mereka bertempur kan tidak sempat mikir makan. Ya toh? Yang dihadapi setiap hari hanya perang dan perang. Nah, petani-petani kita inilah akhirnya dengan inisiatif sendiri mereka mendirikan dapur umum itu tadi ya. Dan mereka pun dengan sukarela mengumpulkan hasil ternaknya, hasil taninya untuk dimasak dan diberikan kepada pejuang-pejuang kita. Nggak sedikit loh, karena dulu kan hampir semuanya, semuanya dulu hampir berjuang semuanya. Tetapi mereka dengan sukarela menyumbangkan hasil tani dan hasil ternaknya untuk pejuang-pejuang kita sendiri. Nah ini yang sebelah kita adalah DKR ya, yang didirikan pada tanggal 22 Agustus tadi. Mereka memegang senjata-senjata tradisional. Yang terkenal adalah bambu runcing. Ya, sebetulnya bambu runcing ini sebetulnya sederhana aja sih, bambu yang ujungnya diruncing. Ya. Dan inilah yang untuk membunuh para musuh-musuh kita. Karena kita dulu belum punya senjata yang modern. Jadi semua senjata jarak dekat semua, seperti pedang, mandau, tombak. Nah itu kan nggak bisa jarak jauh. Sementara musuh-musuh kita sudah menggunakan kendaraan tempur, sudah menggunakan senjata laras panjang yang jaraknya sekian puluh meter, jarak jauh mereka udah bisa mematikan pejuang-pejuang kita. Tetapi pejuang kita dapat bertahan karena apa? Persatuannya. Ya, mereka semua bersatu dan semangatnya itu yang diberikan oleh Bapak Jenderal Sudirman tadi. Jadi akhirnya semua tentara-tentara kita itu terbakar semangatnya karena Pak Dirman sendiri sebagai tentara kita yang sangat dihormati. Ya, beliau dianggap sebagai tentaranya Indonesia karena memang perjuangan beliau semua tentara-tentara saat itu tahu bagaimana perjuangan Bapak Jenderal Sudirman. Walaupun dalam keadaan sakit keras, tidak mau beristirahat dan tempat yang paling mulia bagi Bapak Dirman adalah di tengah-tengah pasukannya. Ibu maaf, kan sebelumnya tentara kita tuh mau punya kayak bambu runcing. Nah ini dapat senjatanya dari mana? Jadi pada saat itu kita sebetulnya sudah bisa membuat senjata juga. Pabrik senjatanya ada di Demak Ijo, Yogyakarta. Tetapi yang digunakan itu belum senjata modern. Jadi kita membuatnya dari pipa-pipa air. Tetapi sudah bisa untuk menembak. Gitu. Nah, setelah kita sambil bertarung itu, kita juga merebut senjata-senjata dari para penjajah. Nah, senjata yang harus kita rebut itulah yang akhirnya kita jadikan sebagai modal untuk persenjataan bangsa kita. Jadi kita juga selain kita dijajah, kita juga merebut dari Inggris, dari Jepang, dari Belanda. Kita sudah memasuki dari awal ya, dari ruang Panji-Panji ke ruang Sudirman, kemudian di Orama 1, di Orama 2. Sekarang kita berlanjut ke ruang senjata gimana? Ya, boleh. Boleh. Oke, yuk semuanya ya. Framelands Audio Visual.
sudah berada di ruang senjata, yang mana dulunya ini adalah kolam renang Ibu Ratna Sari Dewi. Kemudian sekarang dijadikan ruang senjata. Sekarang kita beralih ke senjata kita pada saat kita perang dulu, yaitu senjata tradisional. Ya, sekarang kita berada di ruang senjata tradisional, yang mana pejuang-pejuang kita dulu perang menggunakan senjata tradisional. Contohnya seperti pedang, samurai, keris, trisula, serta pedang. Ini senjata asli yang dulu kita dapat dan sejarahnya sangat luar biasa. Jadi kita, tentara kita, pejuang kita perang menggunakan senjata ini. Nah, ini salah satu juga macamnya seperti bambu runcing, bom molotov, mata tombak, serta pedang bodoh. Nah, ini namanya bom molotov. Dia terbuat dari botol kecap, ya, dikasih bensin, dikasih sumbu, dibakar, dilemparkan, dia akan meledak. Ya, ini namanya granat gobyok. Ya, dilempar. Ini senjata-senjata buatan kita sendiri. Nah, semua senjata yang ada di sini kita dapat dari hasil jajahan kita melawan negara Jepang, Belanda, dan Inggris. Luar biasa nggak? Luar biasa, Pak. Oke, luar biasa ya. Kita lanjut ke senjata yang sudah modern. Ini senjata semua kita dapat hasil jajahan melawan 3 negara. Asli semua, dan ini masih berfungsi. Kalau untuk dipakai tidak, ya, karena sekarang sudah banyak lagi yang lebih modern. Ini salah satu ada senjata laras panjang. Ini namanya senjata AK-47 buatan negara Rusia dengan isi peluru 30 peluru, jarak tempuh sampai dengan 500 meter. Di sini juga ada berbagai macam meriam. Salah satunya meriam untuk penyembur api. Jadi gunanya dulu untuk membakar benteng-benteng musuh. Ini berbagai macam meriam. Di sana juga ada meriam khusus untuk nembak pesawat, ya, dengan ketinggian yang luar biasa. Apabila pesawat musuh lewat, kita tembak pakai senjata itu, dia akan kena. Nah, di sini juga ada ranjau laut, di mana biasa diletaknya di kapal selam. Pada saat kapal musuh lewat, ya, dia dipencet, dia akan meledak. Di sana juga ada torpedo dan berusaha ini. Itu juga sama di kapal selam. Dan fungsinya adanya di dasar laut. Ini alat pelempar bom, ya. Alat pelempar bom dulu untuk membantu korps marinir kita pada saat perang di tahun 1945 ke bawah. Framelands Audio Visual. Oke, baik, adik-adik, dari sini Bapak mengantar kalian. Semoga kalian sukses semuanya. Amin. Kami dari Politeknik Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Bu Rita dan Pak Yuli atas penjelasannya dan pembelajaran yang ada di sejarah TNI ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, jadi yang tadinya kalian tidak tahu tentang sejarah sekarang sudah tahu, ya. Iya, betul Pak. Di mana pengorbanan bangsa Indonesia pada saat itu saat memimpin perang, saat mempertahankan NKRI. Iya. Ya. Oke, semoga kalian sukses semua. Amin. Dan apa hasil dari pembelajaran di sini sangat bermanfaat buat kamu semua. Iya, amin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam sejarah. Kenali sejarahmu, cintai bangsmu, TNI di hatiku.
audio visual.